Jangan sampai ya di 2026 itu nanti Anda masih aja mengeluh bahwasanya hidup susah, kurang uang lah, dan sebagainya. Padahal kita itu dari sekarang tuh sudah ngasih tahu Anda bahwasanya 2024 dan 2025 itu Anda manfaatkan 2 tahun itu untuk menghasilkan uang sebanyak-banyak karena market itu memang lagi naik ya. Jadi manfaatkan 2 tahun itu untuk Anda tuh bisa dapatin cuan lah, profit lah sebesar-besarnya biar 2026 nanti Anda hidup itu paling tidak berkecukupan. Syukur-syukur kalau lebih, ya kan? Nah, kalau Anda bisa manfaatin dengan baik, saya yakin dan percaya, ya pasti Anda bisa meningkatkan ekonomi Anda dengan lebih baik daripada sekarang ini. Ya, jadi jangan sampai miss di tahun 2024 dan 2025, padahal kita udah sering ingatin, saya sudah bikin beberapa video tentang itu ya. Jadi nanti usahakan Anda bisa manfaatkan 2 tahun inilah. Dan di video kali ini, teman-teman, saya akan bagi 3 step yang perlu Anda lakukan supaya nanti di 2026 paling tidak Anda hidup berkecukupan. Dan mudah-mudahan bisa lebih, ya. Step pertama yang perlu Anda lakukan adalah maksimalkan trading, teman-teman, ya. Maksimalkan trading. Kenapa saya bicara maksimalkan trading? Dan yang saya maksud di sini adalah trading di cryptocurrency, di spot market. Nah, kenapa saya bilang harus maksimalkan trading? Karena trading ini bisa dilakukan 24 jam, ya kan? Bahkan sekarang sudah ada aplikasi yang bisa bekerja otomatis 24 jam untuk melakukan trading buat Anda. Jadi nggak ada tuh cerita bahwasanya Anda tidak bisa ngasilin profit dan sebagainya. Padahal sudah ada aplikasi yang otomatis, sudah ada market trading yang bisa Anda tradingkan, dan udah pasti Anda bisa menghasilkan profit setiap bulannya yang bisa Anda pakai profit itu buat kebutuhan hidup. Ya, jadi yang pertama itu yang saya sarankan itu adalah maksimalkan trading. Di 2024 ini market itu akan cenderung turun naik dan turun naik. Nah, kalau kita bicara trading, itu enak banget buat dapatin profit pada saat market itu sedang mengalami kondisi yang seperti itu. Jadi 2024 itu kalau misalkan kita mau ambil profit dari trading, menurut saya itu sangat oke sekali, ya kan? Nah, di 2025 kemungkinan besar itu market akan mengalami nilai tertingginya atau harga-harga aset kripto itu juga pada naik ya, sehingga kalau misalkan Anda sempat untuk melakukan investasi, Anda pasti akan bisa profit jauh lebih banyak lagi dengan nilai yang lebih besar ya. Jadi yang pertama itu adalah maksimalkan trading di tahun 2024 ini supaya Anda bisa memaksimalkan profit yang akan terjadi di tahun 2024 ini. Jangan sampai miss ya. Kita udah kasih tahu Anda loh, ya. Yang kedua, kita masuk yang kedua sekarang, yaitu tentang investasi. Kalau misalkan Anda pengen ada satu lompatan ekonomi yang luar biasa, ya tidak lain tidak bukan yaitu Anda harus lakukan investasi. Nah, kalau saya sendiri, teman-teman, itu akan melakukan all in di Bitcoin, teman-teman. Ya, mungkin Ethereum juga ada, tapi mostly saya akan all in di Bitcoin untuk investasi. Kenapa saya pilih untuk investasi di aset kripto, bukan di tanah, bukan di properti, dan sebagainya? Karena saya manfaatin momentumnya dulu. Ya, 2025 itu diperkirakan oleh banyak orang, ya bukan cuma saya doang, dan mereka itu adalah orang-orang institusi keuangan dan sebagainya, mereka itu memperkirakan harga Bitcoin itu bahkan bisa tembus di atas 100.000, ada 150, ada 200.000, bahkan yang paling ekstrem itu sampai 500.000 teman-teman harga satu Bitcoinnya. Jadi kenapa nggak manfaatin momentum itu untuk kita naik langsung secara drastis ya di tahun 2025 dengan manfaatin aset kripto yang namanya Bitcoin ini, ya kan? Jadi saya manfaatin itu untuk langsung naik level dengan sangat luar biasa. Nah, kenapa pilihnya Bitcoin? Di 2023 kemarin, teman-teman, kalau teman-teman cari tahu di internet, di Google dan sebagainya, aset kripto Bitcoin terutama itu mengalahkan instrumen investasi yang lain-lainnya seperti properti, saham, obligasi, bla bla bla. Itu mengalahkan semuanya karena dia punya nilai itu paling tinggi. Tahukah teman-teman dari Januari itu harga Bitcoin di 2023 itu harga Bitcoin itu sekitar 15 ribuan sekian ya. Dan itu di akhir 2023 itu mencapai 42.000. Itu kenaikannya itu 200% lebih gitu. Jadi itu sesuatu yang luar biasa menurut saya dalam setahun itu bisa menghasilkan kenaikan sampai di atas 200%. Mana ada instrumen yang lebih dari 100% teman-teman, apalagi 200%. Jadi Bitcoin ini salah satu aset yang menurut saya itu sangat pantas untuk teman-teman lakukan investasi. Cuman jangan dengan modal kecil, karena
waktunya itu loh yang sayang. Jadi saya mengkomparasikan antara hasil yang akan teman-teman dapatkan dengan waktu yang terbuang. Nah, kalau waktu terbuangnya itu ya kita bilang setahun, 2 tahun kita menunggu, tapi yang kita dapatkan itu ya cuma puluhan juta, mungkin ratusan juta, ya itu tidak akan membuat teman-teman semuanya itu untuk naik level ekonomi dengan sangat luar biasa. Jadi usahakan ya, yang kedua, poin kedua ya, usahakan teman-teman lakukan investasi di tahun 2024 sebelum tahun 2025. Kalau trading udah pasti, harus teman-teman lakukan dengan modal berapapun yang teman-teman punya saat ini. Nah, yang kedua adalah investasi. Nah, pasti pertanyaan teman-teman kan balik lagi kan, modal kan. Nah, kita masuk ke poin yang ketiga ya. Nah, di poin yang ketiga ini adalah kita bicara mengenai cara untuk peningkatan permodalan ini. Nah, saya sudah sempat disinggung di beberapa video. Jadi ada beberapa cara untuk teman-teman itu meningkatkan permodalan. Pertama bisa dari pinjaman, tapi saya sendiri tidak rekomendasikan ya. Pinjaman itu agak beban teman-teman, terutama kalau misalnya pinjamannya itu ada bunganya ya. Jadi beban bunga nanti ya kan. Udah itu kedua beban moral teman-teman. Kalau misalkan kita pinjamnya itu dari saudara, dari teman atau mungkin dari orang tua ya. Jadi pinjaman itu sebenarnya bukan cara yang saya rekomendasikan, tapi kalau sudah ada pilihan, ya apa boleh buat kan gitu ya. Nah, yang kedua adalah cara untuk peningkatan modal, yaitu teman-teman bisa dengan bekerja atau berusaha, ya atau buka usaha lah ceritanya ya. Tapi kalau kita bicara kerja, usaha, kalau kerja mungkin sudah rutin ya, gaji kita dapat tiap bulan, tapi apakah gaji ini sepenuhnya bisa kita pakai untuk modal ya? Belum tentu, karena pasti teman-teman punya kebutuhan. Artinya dari gaji itu, kalau teman-teman simpan, teman-teman alihkan ke investasi, itu nilainya tidak seberapa. Ya, kalau kita bilang, wah saya butuh modal mungkin 300 juta, kalau kita mengandalkan gaji, itu bisa bertahun-tahun teman-teman ya. Nah, kalau dari usaha, tidak ada jaminan usaha itu akan selalu untung profit dan bisa teman-teman sisihkan profitnya ke usaha, ke permodalan. Ya, artinya usaha itu sesuatu yang masih dipertaruhkan lah kurang lebih. Apakah benar bisa profit atau tidak? Syukur-syukur bisa profit, jadi bisa dialihkan ke permodalan untuk investasi. Tapi kalau tidak bisa, ya mau bagaimana lagi. Nah, yang ketiga adalah melakukan penjualan aset yang kita punya. Misalkan kita jual mobil, jual rumah, jual motor, dan sebagainya gitu ya. Tapi ya ini juga salah satu poin yang saya sebenarnya kurang setuju untuk menjual aset-aset yang kita punya saat ini. Jadi tapi kalau teman-teman ya, again ya, kalau tidak punya pilihan lain dan memang itu sudah menjadi jalan terakhir, ya so what? Ya misalkan kamu mau lakukan ya silakan, ya kan. Tapi yang paling saya rekomendasikan itu adalah poin nomor 4 sebenarnya, ya kan. Yaitu teman-teman melakukan yang namanya net marketing atau bisnis jaringan, ya. Kenapa saya selalu rekomendasikan bisnis jaringan? Karena pertama, dari sisi modalnya kecil sekali. Hanya hitungan jutaan saja, mungkin 2 juta, 3 juta, 4 juta, ya kan? Itu teman-teman sudah bisa punya bisnis, hak usaha untuk bisnis jaringan, artinya ketika teman-teman bisa menjalankan itu, ya itu bisa ngasilin uang, ya kan? Dan kenapa saya lebih sarankan ke bisnis jaringan? Karena ada faktor perkalian. Perkalian ini yang bikin beda teman-teman dibandingkan dengan yang lain-lainnya, ya kan? Karena Anda mungkin tahu ya, kenapa sales, misalkan sales produk dan sebagainya, itu bisa besar sekali mereka, untuk yang sukses ya, bisa besar sekali mereka punya uang. Karena komisinya dihitungnya dari omsetnya, ya omset yang dia dapatkan. Dan itu agak mirip dengan yang namanya perkalian. Dia juga tidak terbatas, misalkan dia mau tawarin ke siapa saja yang akan menjadi calon pembelinya, ya. Nah, dalam konteks bisnis jaringan ya, itu teman-teman itu akan berlipat ganda ketika timnya itu berkembang. Jadi ada faktor perkalian ini yang akan membuat hasil yang akan teman-teman dapatkan jadi berbeda. Coba misalkan teman-teman gunakan uang yang ya berapa juta itu misalkan untuk buka usaha. Itu usahanya juga, sorry to say ya, maksudnya kita bicara bukan yang mau bicara syukur dan sebagainya, kita bicara faktanya, dengan modal segitu, yang paling kita bisa buka usahanya paling juga cuman yang gerobakan, yang mungkin juga stand dan sebagainya, yang profitnya mungkin juga tidak bisa sampai besar sekali. Padahal kalau kita bicara tentang bisnis jaringan teman-teman, potensinya itu besar sekali. Terutama yang saat ini yang ada yang sudah kita prepare untuk teman-teman semuanya, yaitu bisnis jaringan yang ada di dalam komunitas, di komunitas GWP ini. Dan tahukah teman-teman potensinya itu bahkan mencapai 240 miliar rupiah. Ya, jadi kalau bisa manfaatkan konsep bisnis jaringan ini untuk cari permodalan dengan sangat baik, sebenarnya secara income yang akan teman-teman dapatkan dari bisnis jaringan ini nilainya sangat amat besar.
Jadi kalau nilai ini teman-teman pakai sebagai modal untuk trading, modal untuk investasi, itu sangat bisa sekali, ya kan? Nah, makanya saya sarankan lebih ke yang poin yang terakhir ini, yang kalau misalnya teman-teman pengen cari permodalan, manfaatkan konsep jaringan ini untuk teman-teman menghasilkan modal yang sangat besar di tahun 2024 ini. Ya, nah, kalau sudah dapat modal besar, ya pakailah buat tambah buat trading modal tradingnya, supaya nanti hasil tradingnya jadi besar gara-gara modal kita juga besar. Ya kan? Atau teman-teman bisa pakai buat investasi, ya kalau misalkan nanti sudah lebih ya, kita bicara modal tradingnya sudah cukup, taruhlah misalnya target teman-teman berapa modal tradingnya 1 miliar, 500 juta, teman-teman taruh, terus sisanya kalau teman-teman dapatin lagi dari income dan sebagainya, tambahkan untuk investasi. Nah, investasi yang saya maksud ini tentu saja yang cryptocurrency, karena saya sendiri juga akan melakukan all-in di Bitcoin ini, teman-teman. Karena saya sudah melihat maksudnya potensinya sangat besar, dan kalau benar sesuai dengan prediksi oleh banyak orang, maka Bitcoin itu bisa tembus di atas 100.000 US dollar, atau 1,5 miliar satu Bitcoinnya. Jadi kenapa nggak dimanfaatin aja momentum itu kalau memang kita punya modal nanti. Ya, kalau teman-teman tidak punya modal, ya saya sarankan tuh cara yang nomor 4, yaitu teman-teman genjot untuk konsep jaringannya, besarin teman-teman punya bisnis jaringan, tim jaringan, dan sebagainya, supaya Anda mendapatkan hasilnya juga setimpal. Ya, jadi itu bisa teman-teman pakai sebagai permodalan untuk trading dan juga modal untuk investasi. Nah, jadi itu 3 step yang menurut saya agak masuk akal dibandingkan cara-cara lain yang ya saya nggak tahu ya, mungkin masuk kategori yang lebih ke hoki dan sebagainya. Kalau hoki kita agak susah ngomong, teman-teman ya. Dan sebenarnya saya kurang begitu rekomendasi untuk teman-teman trading yang atau beli aset yang konsepnya hoki-hokian ya. Seperti gini ya, misalkan ini kan sekarang ini kalau dibanding beberapa tahun yang lalu, ini sekarang ini jumlah koin kripto itu banyaknya minta ampun, teman-teman ya. Sudah sangat banyak, dan setiap orang berharap koin-koin micin ini yang mereka bikin ini bisa pumping luar biasa dan naik sampai puluhan ribu persen ya. Nah, yang perlu teman-teman tahu bahwasanya karena jumlah koinnya semakin banyak, jadi probabilitas untuk bisa terjadi seperti itu jadi amat sangat kecil karena jumlahnya banyak. Jadi probabilitasnya jadi makin kecil. Ya, kalau misalkan teman-teman kebetulan investasinya atau misalnya belinya koin micin dan pumping luar biasa, itu yang saya sebut hoki ya, ya itu memang hokinya Anda, gitu ya. Tapi tidak bisa diterapin untuk semua orang. Jadi, jangan mengandalkan cara itu untuk nanti teman-teman itu bisa naik. Karena itu tidak gampang, ya kan. Contoh deh, lagi heboh misalkan koin PP misalkan ya. Terus kita beli banyak di koin itu. Tahunya koin yang lain yang naik gitu ya, yang sampai pumping ribuan persen. Nah, itu yang saya masuk dengan peluangnya itu tidak besar. Daripada teman-teman lakuin itu, mending teman-teman planning well dengan cara membesarkan permodalan, membesarkan jaringan, ya kan? Dari situ teman-teman bisa mendapatkan income besar yang bisa teman-teman jadikan sebagai permodalan untuk modal trading dan modal investasi. Plusnya lagi, kalau jaringannya Anda besar, Anda akan punya kenalan yang sangat banyak, dan itu akan mendukung untuk investasi berikutnya. Nah, karena kita tahu ini, 2026 mungkin saja itu Bitcoin itu sudah tidak lagi oke untuk kita investasikan. Jadi kita udah harus jual semua Bitcoin-nya, dan tarik jadi uang, dan kita harus alokasikan investasi ini ke hal yang lain. Ya, bisa ke tanah, properti, saham, atau mungkin teman-teman suka obligasi, ya kan? Atau reksadana, silakan ya. Yang penting alihkan dari aset kripto kalau memang itu sudah mencapai nilai tingginya. Jadi alihkan dari sana, investasikanlah ke tempat lain, dan menunggu kembali momentum di mana nanti Bitcoin itu jatuh lagi, terus kita masuk lagi untuk membeli Bitcoin-nya. Jadi manfaatkan momentum itu teman-teman untuk bisa naik kelas, ya supaya nanti teman-teman tuh di 2026 paling tidak itu tidak lagi hidup kesusahan. Dan untuk next step cycle berikutnya, nanti halving berikutnya, teman-teman sudah punya peluru yang sangat banyak untuk bisa menaikkan ekonomi lagi dengan sangat luar biasa. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Jadi jangan sampai di 2026 Anda masih ngeluh gitu ya. Di 2024 Anda ngapain aja kalau begitu.